anak-anaknya. Makanya ketika sesama tukang ceramah seharusnya tak boleh saling menceramai, kode etiknya. Tapi karena Ustazah Musdalifah sebagai wakahumas telah menulis, tidak dapat menolak. Kalau ditolak berarti kita melanggar perintah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahaya kalau melawan dengan pejabat ini. Maka pada sore yang mulia ini saya hanya ingin membawa sebuah kisah di dalam Al-Quran. Ada seorang sahabat, bukan Rasul, bukan Nabi, bukan pula sahabat Nabi, tapi namanya diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bahkan namanya itu menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran. Pesan-pesan yang keluar dari lisannya pun Allah abadikan sebagai pelajaran bagi orang yang hidup setelahnya. Orang itu bernama Luqmanul Hakim. Kalau bentuk perawakannya dalam sejarah disebutkan dia tidaklah tampan, mungkin lebih ganteng Ustaz Raymond. Karena dalam sejarah itu disebutkan badannya gempal, kulitnya hitam, rambutnya keriting, pendek. Dapat kita bayangkan. Tapi di sisi Allah, Allah tidak melihat bentuk kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum, walakinnallaha yanzuru bikum. Yang dilihat Allah itu adalah hati, bukan tampang, bukan fisik, bukan kedudukan, bukan harta kita. Maka Luqmanul Hakim walaupun tampangnya tidaklah seideal yang diharapkan, tapi memiliki rasa takut dan kata-kata yang penuh hikmah. Pada suatu hari Luqman mengajarkan anaknya tentang arti sebuah kehidupan. Ia ajak anaknya pergi berjalan keliling kampung dengan seekor keledai. Dia, anaknya, seekor keledai. Lalu di awal perjalanan Luqman naik ke atas keledai, anaknya yang menuntun keledai lewat di tengah-tengah perkampungan yang banyak orangnya. Begitu lewat, apa kata orang-orang? Coba perhatikan, dasar ayah tidak punya kasih sayang. Dia di atas, anaknya disuruh berjalan untuk menuntun keledai, kata orang-orang yang melihat. Begitu orang-orang berkata demikian, Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apakah engkau mendengar apa yang orang-orang katakan? Dengar ayah. Sekarang anakku, silahkan naik ke atas keledai, biar ayah yang menuntun keledai di bawah." Gantian, anaknya naik ke atas keledai, Luqman berjalan menuntun keledai. Lewat lagi di tengah-tengah kampung. Apa kata orang-orang kepada Luqman? Coba perhatikan, itu anak Luqman memang dasar anak durhaka. Ayahnya disuruh berjalan, dia malah enak-enak di atas keledai. Lalu Luqman kembali bertanya kepada anaknya, "Anakku, apakah engkau mendengar apa yang orang katakan?" "Ya, dengar ya. Tadi ketika ayah di atas, kamu di bawah, orang katakan ayah tidak berakal, ayah tidak punya kasih sayang. Sekarang kamu di atas, ayah di bawah, orang katakan kamu anak durhaka. Sekarang kita sama-sama turun. Ayah sebelah kanan, kamu sebelah kiri keledai. Kita berjalan bersama-sama keledai ini, berkeliling kampung ini." Lewat lagi di tengah-tengah keramaian, Luqman, anaknya, keledai sama-sama berjalan. Lalu apa kata orang-orang yang melihat? Coba tengok, Luqman sama anaknya sama bongahnya. Ada kendaraan, ada keledai, justru berjalan. Bodoh, goblok, anggapan orang kepada ayah dan anak ini. Lalu Luqman kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar apa yang orang katakan, wahai anakku?" "Dengar ya. Kalau begitu, kita
sekarang sama-sama naik ke atas keledai ini. Naiklah Luqman dan anaknya ke atas keledai ini. Begitu naik ke atas keledai, lewat di tengah kampung berdua di atas keledai. Apa yang orang katakan? Ayah dan anak sama-sama tidak punya perasaan. Keledai yang hanya untuk satu orang, kenapa harus ditunggangi dua orang? Salah lagi, Pak. Akhirnya mendengar perkataan orang-orang, Luqman kembali berkata kepada anaknya, "Anakku, dengarkah engkau apa yang dikatakan orang-orang? Dengar ya. Kalau begitu sekarang kita gendong keledai ini." Akhirnya Luqman dan anaknya menggendong keledai tadi berjalan keliling kampung, Pak. Lalu apa yang orang katakan tentang yang dilakukan oleh anak dan ayah ini? Apa kata orang ketika melihat Luqman dan anaknya menggendong keledai ini? Coba perhatikan, Luqman dan anaknya sekarang sudah sama-sama gila. Apa pesan yang tersirat dalam kisah ini? Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, Pak, apapun profesi kita, bagaimanapun kita baiknya, bagaimanapun kita seriusnya bekerja, tetap akan ada orang menilai buruk. Tetap akan ada orang yang menganggap kerja kita tak becus. Kalau ditakdirkan kita jadi orang kaya, apa anggapan orang kepada kita? Kaya tapi sombong. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang miskin, apa anggapan orang? Pantaslah miskin, pemalas. Ditakdirkan kita jadi orang pintar, apa bilang orang sama kita? Iyalah, duit bapaknya banyak, disekolahkan tinggi-tinggi, wajar pintar. Kalau jadinya kita pengangguran, itu lebih parah lagi. Artinya apapun dan bagaimanapun kondisi kita, tetap tidak akan lepas dari anggapan buruk orang. Maka dalam hidup ini kata Luqman, "Nah, engkau beramal, engkau bekerja bukan karena manusia. Kalau engkau berharap pujian manusia, sampai gila engkau tidak akan pernah merasa puas. Karena manusia akan selalu memandang ada yang baik, ada yang buruk." Maka pesan pertama, semata-mata beramal itu cukuplah karena Allah. Tidak usah kita memandang apa yang dipandang oleh manusia, karena pandangan manusia itu belum tentu semua yang kita kerjakan baik, belum tentu baik di mata mereka. Ini pesan pertama. Pesan kedua, Luqman mengajarkan kepada anaknya, "Wahai anakku, di dalam hidup banyak-banyaklah berkaca." Artinya kalian dalam hidup jangan pakai teropong. Kalau yang kita pakai teropong, Pak, yang kita lihat orang. Tapi kalau kita pakai kaca, yang nampak di depan kita adalah kita. Kita sering mengoreksi orang, tapi kita lupa mengoreksi kita. Kita sering menilai orang, tapi kita lupa menilai kita. Sehingga ibarat kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang sungai juga tak nampak. Apa sebab? Karena kita selalu melihat dengan teropong tapi lupa untuk berkaca diri. Maka Ramadan ini mari kita jadikan sebagai ajang perbaikan di dalam diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ku ampusakum, pelihara dirimu. Kalau engkau sudah punya keluarga, wa ahlikum, dari apa? Nar, dari api neraka. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bermanfaat. Ya Raja